Masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini bersama dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Mas Chris, sebelum kita berlanjut ke saham rekomendasi dari Anda dan juga saham pilihan, ini saya juga ingin kembali tanyakan, mengingat data net sale yang cukup besar hari ini, lebih dari 300 miliar rupiah. Apakah kemudian investor asing sedang melakukan distribusi atau apa yang terlihat di hari ini? Karena memang net sale-nya sendiri didominasi oleh saham-saham big caps, ada BBCA 200 miliar rupiah turun 4%, Astra International turun 1,76%, ada Inco tadi yang juga sudah kita bahas, ICBP, GGRN dan juga sejumlah saham lainnya. Apa yang bisa kita lihat dari data ini, Mas Chris? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari net sale asing di reguler ya, itu terlihat BCA koreksi yang dijual yang paling banyak, sebanyak 200 miliar. Dan yang kedua ada Astra ya, Astra di 62 M. Nah, sisanya mungkin tidak terlalu besar kalau kita bilang, dan sebenarnya kalau dilihat ya, memang ketika penurunan, ketika asing keluar, rupiah kan kalau kita lihat rupiah sudah di area 14.260 dan itu memicu asing untuk keluar. Nah, itu wajar ya kalau mereka keluar di saham seperti big caps, BCA gitu. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga di saham perbankan lain seperti Bank Mandiri, Bank BTN, itu juga asing masih melakukan akumulasi beli seperti itu. Jadi memang kekuatan untuk asing jual dan membeli kalau kita lihat memang tidak terlalu besar. Untuk ASI sendiri memang infonya ada fund manager asing yang memang melepas saham Astra, sehingga memang kelihatan adanya penjualan. Itu pun dari beberapa hari yang lalu sudah melakukan net sell terus seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi foreign inflow dan foreign outflow-nya sebenarnya masih cenderung stabil ya untuk buy dan sell-nya. Oke, masih cenderung berimbang begitu ya. Tadi mengimbangi net sell, ada net buy yang juga disebutkan Mas Chris. Beberapa saham perbankan, BMRI masuk net buy, BBTN, kemudian juga ada BBRI. Tapi untuk net sell tadi, BBCA dan Astra International juga sepertinya mungkin pemirsa atau teman-teman investor retail juga ingin menanyakan sarannya Mas Chris. Untuk BBCA sendiri seperti apa ini? Ya, kalau saya sendiri melihat BBCA view-nya cenderung sideways, bahkan turun ya. Jadi saya kalau untuk jangka pendek itu kurang terlalu menarik untuk di BBCA karena harganya juga tidak terkoreksi cukup dalam. Banyak saham-saham big caps lain yang atau perbankan lain yang sebenarnya harganya masih belum kembali dibandingkan dengan harga di tahun 2020 di awal seperti itu. Sehingga kalau BCA, kalau bisa memilih antara BCA atau bank big caps lain, saya better masih memilih saham seperti Bank Mandiri, seperti itu yang masih cukup menarik menurut saya. Oke, sideways terlihat. Jadi BBCA sepertinya kurang begitu menarik di Mas Chris. Tapi levelnya sendiri untuk BBCA yang hari ini ditutup di level 33.600? Ya, BCA tutup pada area support ya. Sekarang area support BCA di area 33.500, 33.100 ya. Selama BCA berada di atas 33.100, harusnya BCA cenderung akan sideways. Jika BCA kembali break turun di bawah 33.100, maka ini yang menyebabkan tadi ISG-nya kemungkinan bisa break di bawah 6.200 ya. Mungkin jika BCA break di bawah 33.100. Support 33.100, potensi break perlu dicermati pemirsa di level-level tersebut karena memang hari ini saja BBCA turun 4% dan sideways seperti yang tadi yang bisa saya garis bawahi dari view Mas Chris. Sementara satu saham lainnya Mas Chris yang juga masuk dalam net sell, tadi Astra International yang juga disebut-sebut ada fund manager asing yang melakukan pelepasan dari saham ini. Untuk Astra bagaimana ini? Ya, kalau Astra kita bisa melihat ya ini trennya masih cenderung turun dari pertengahan Januari kemarin dan belum ada terlihat adanya pembalikan arah dari Astra. Jadi better menurut saya hindari Astra terlebih dahulu, mungkin bisa area akumulasi di area 5.300 ke bawah itu mulai cicil beli. Tapi untuk sekarang karena berada pada area resistance 5.700 ya tidak bisa di break, jadi seharusnya Astra akan cenderung kembali turun. Oke, sepertinya memang agak sulit dan membutuhkan upaya lebih kencang lagi begitu ya untuk mencapai resisten di 5.700. Sementara tadi level akumulasi yang mungkin bisa saja menarik untuk Anda pemirsa jika view-nya cukup sesuai di 5.300-an. Hari ini ASII turun ke level 5.575. Itu untuk BBCA dan juga ASII yang masuk dalam net sell di hari ini. Sementara dari posisi saham yang mencatatkan penjualan asing cukup besar, saya ingin beralih ke saham pilihan atau saham rekomendasi Mas Chris. Saya sudah mendapatkan informasinya ada 4 saham ya Mas Chris. Ada INDF, BNGA, Friend, dan juga WIIM. Nah, ini coba kita ulas satu persatu. INDF, bagaimana kemudian saham ini bisa menjadi salah satu rekomendasi? Ya, saya melihat INDF sudah turun ya dari area 7.800 dengan sekarang berada pada area 6.200.
INDF cenderung lebih stabil, ditambah juga CPO-nya kalau kita lihat dari hasil laporan keuangan, baik itu LSIP, FIMP, itu juga memberikan kinerja yang cukup baik untuk di sektor CPO-nya. Jadi menurut saya di area 6.200 ini adalah area yang cukup menarik ya, karena secara teknikal juga kita terlihat adanya penguatan secara jangka pendek untuk INDF dapat tanda-tanda melakukan reversal, pembalikan arah dari downtrend-nya. Pembalikan arah dari downtrend-nya 6.200 cukup menarik. Lantas target price-nya sendiri? Untuk terdekat mungkin di area akan mengetes resist di area 6.500 ya untuk INDF. Oke, tes resisten di 6.500 sekaligus sebagai target price untuk INDF, di mana level ini cukup menarik juga tadi di 6.200, harga hari ini yang turun 1,59%. Baik, dari INDF ini sepertinya sektor cukup berbeda, ada sektor perbankan di sana, Mas Kris, ada BNGA. Nah, boleh diberikan view-nya juga untuk BNGA? Ya, kalau kita lihat memang sektor perbankan untuk yang menengah ke bawah ini cenderung sentimennya positif ya, dengan beberapa sentimen yang mengatakan bahwa akan beralih ke digital. Jadi secara teknikal juga kalau kita lihat BNGA cukup baik ya, sudah menembus area resistance-nya, sehingga menurut saya dari sisi dividennya masih cukup baik, dan dari sisi kinerjanya Bank BNGA juga masih cukup baik. Menurut saya BNGA merupakan salah satu bank yang cukup menarik nih untuk dibeli. Oke, mengingat BNGA juga bank buku 4 begitu ya, memang posisinya cukup sejajar dengan bank-bank big caps lainnya, meskipun capsnya cukup jauh, hanya di 28,27 triliun rupiah. Target price-nya sekali lagi Mas Kris untuk BNGA? BNGA saya area target price-nya itu di area 1.350. Oke, dengan area support di 1.100. Support di 1.100. Jadi BNGA cocoknya jangka pendek atau seperti apa ini? Ya, kita mengikuti tren yang lagi ada yang untuk digital, jadi mungkin masih bisa area untuk 1-2 bulan ke depan masih cukup menarik. 1-2 bulan ke depan cukup menarik, seiring sentimen yang masih juga cukup positif. Bahkan di hari ini, bank-bank yang menyatakan diri menjadi bank digital, bahkan juga bank-bank yang belum menyatakan diri jadi bank digital juga sepertinya mendapatkan sentimen yang cukup positif. Dan BNGA menjadi salah satu pilihan dari Mas Kris untuk Anda, pemirsa. Sementara itu dari BNGA, kita bergeser ke Friend. Nah, ini Friend juga apa yang bisa kita cermati? Ya, Friend, kalau kita lihat laporan keuangan di Q4-nya dikatakan bahwa Q4-nya mengalami kinerja yang positif ya. Ini juga cukup menarik karena setelah sekian lama Friend mengalami kerugian setiap kuartal, dan kali ini mulai mencetakkan keuntungan. Kalau kita lihat secara EBITDA juga Friend cukup terus bertumbuh, dan Friend juga akan melakukan reissue dengan di harga 100 nanti. Ini juga menjadi pemicu untuk menarik, saya melihat harga Friend kemungkinan dapat ke area 100-nya. Oke, dapat ke area 100. Jadi level saat ini masih sangat bijak untuk bisa kita mulai masuk? Ya, dengan area support mungkin di area 83. Oke, support di 83 belum terlalu jauh, pemirsa. Hari ini di 89, naik 3,49%, level 100, dan juga tadi berbagai katalis sepertinya juga bisa menjadi pendorong untuk saham Friend sendiri. Sementara satu saham lainnya dari rekomendasi Mas Kris adalah WIIM. Nah, ini juga cukup menarik sepertinya untuk bisa kita cermati. WIIM, Mas Kris, boleh dibagikan view-nya? Ya, WIIM dengan kinerja sektor rokok yang cenderung turun, tetapi WIIM dapat mengalami bertahan ya, mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat memang prediksinya di tahun ini WIIM akan mencatatkan laba cukup baik dibandingkan dengan tahun lalu, dikarenakan cukai yang kenaikan tersebut tidak terlalu berdampak signifikan pada WIIM, sehingga sembari menunggu laporan keuangannya keluar, kemungkinan WIIM dapat melanjutkan penguatan sambil menunggu laporan keuangannya. Ditambah juga WIIM ini sudah terkoreksi ya dari harga 1.000 hingga area 800, dan ini kalau secara teknikal kembali adanya area support di area 820 cukup menarik. Support 820 cukup menarik, kinerja lagi-lagi juga bisa menjadi salah satu acuan untuk Anda. Pemirsa, kita nantikan bagaimana kemudian realisasi kinerja WIIM di tahun 2021. Tadi view-nya juga cukup positif ternyata dari Mas Kris. INDF, BNGA, Friend, dan juga WIIM. Pemirsa, 4 saham rekomendasi dari analis di hari ini. Sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Kris, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Ini sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami.
cukup banyak, ini kita coba ulas satu persatu. Yang pertama ada Larry di Jakarta. Selamat sore, Larry di Jakarta menanyakan saham Jasa Marga sudah punya di 4.400. Kemudian HM Sampurna, nah ini sektornya juga sama dengan WN tadi. HMSP sudah punya di 1.450. Bagaimana saran dan juga rekomendasinya? Tapi ditahan dulu Mas Kris, kita harus jeda sejenak dan pemirsa pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami ulas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.